Wilujeng enjing sahabat ragam, kumahaya kabarna, mugi-mugi daramang kabehnya. Poi ragam keur aya di Lebak Banten, mau main ke perkampungan suku Baduy yang disebut juga orang Kanekes. Mereka adalah bagian dari suku Sunda yang sangat teguh memegang adat istiadat warisan leluhurnya sejak dulu. Keseharian warga Baduy tentunya menarik untuk dikenal. Cara bercocok tanamnya masih tradisional. Kerajinan tenun dan anyaman tas kojanya istimewa. Ahai! Sahabat, kalau main ke Baduy pasti seringnya lihat mereka makan dengan sajian sederhana, ikan asin dan sambal saja. Tapi kali ini Raga mau masak yang beda ala suku Baduy tentunya. Kita masak angan kotok yang spesial. Ahai! Simpel aja buatnya. Kotok atau ayam yang sudah dibersihkan bagian perutnya dibakar dulu ya, sampai keluar minyaknya. Baru deh dimasak, tapi ada syaratnya. Gak boleh menggunakan ayam kampung atau hutan. Pantang, kecuali untuk kebutuhan upacara adat tertentu. Jadi yang digunakan untuk angan kotok ya ayam potong dari luar Baduy. Olahan ayam termasuk makanan mewah untuk Baduy dalam. Hanya tersaji di saat tertentu saja. Tapi kalau Baduy luar sih lebih bebas, asalkan yang dikonsumsi ayam potong dari luar Baduy. Angan kotok biasanya dibuat ketika acara kumpul keluarga sahabat. Bumbu-bumbunya adalah ayam yang sudah dibakar dan dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam santan. Tambahkan potongan tomat yang banyak agar rasa kuahnya semakin segar. Biarkan sebentar, baru deh masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Aduk-aduk, masak hingga matang. Nah, untuk menambah aroma dan rasa dari angan kotok, beri perasan air dari batang honje. Selain menambah rasa pada kuah santannya, air dari batang honje berguna menghilangkan amis daging ayam. Masak sampai mendidih agar bumbunya meresap sempurna. Asik, sepertinya angan kotoknya sudah matang nih. Waktunya icip-icip. Sahabat, cita rasa angan kotok memang luar biasa. Daging ayamnya empuk dan gurih tanpa terasa amis. Racikan bumbu rempahnya oke banget. Semua rasa berpadu pas. Ayam yang dibakar terlebih dahulu rasanya memang beda. Sedikit terbawa aroma bakarannya yang khas, lezat pokoknya. Sahabat, bisa menikmati olahan dari daging ayam di daerah Baduy memang kesempatan langka. Maklum, gak setiap waktu bisa dibuat. Dulu hanya pas upacara adat yang cukup besar saja. Itu pun terbatas. Namun sejak tahun 2000-an, aturan adat untuk Baduy luar sedikit longgar. Interaksi dengan warga Baduy pun semakin sering terjadi. Aneka barang mulai masuk ke Baduy luar termasuk daging ayam potong. Jadinya lebih bebas deh menikmati olahan daging ayamnya. Kalaupun mau, asal ada uang, ya silakan saja. Uniknya, sisa-sisa tulang ayam sehabis makan tidak boleh dibuang sembarangan sahabat. Harus tersembunyi karena dianggap bisa membawa pengaruh buruk pada ayam-ayam kampung yang hidup di sekitar rumah. Sahabat, sebagian besar waktu suku Baduy dihabiskan di hutan untuk berladang. Mereka umumnya menanam padi huma yang tak membutuhkan banyak air. Meski begitu, mereka tak pernah gagal panen. Mereka menerapkan teknik bercocok tanam yang tak berubah sejak ratusan tahun yang lalu. Tanpa peralatan modern dan bahan kimia. Masa tanam padi umumnya dipilih pada awal musim hujan sekitar bulan Oktober. Baduy dalam dan Baduy luar memiliki tanah garapan masing-masing.
Baduy dalam tidak mengenal perdagangan tanah, sedangkan Baduy luar boleh diperjualbelikan. Tetapi hanya pada sesama orang Baduy luar saja. Alat yang digunakan untuk berladang sangat sederhana. Hanya menggunakan koret atau arit untuk membersihkan rumput atau tanaman liar yang bisa mengganggu pertumbuhan padi. Nah, untuk meneruskan tradisi berladang, setiap anak diperkenalkan cara berladang sejak dini. Tujuannya agar kelak mereka dapat mengelola ladangnya sendiri setelah berkeluarga. Oh ya, setiap anak laki-laki yang mau menikah harus membantu mengelola ladang calon keluarga perempuannya tuh. Tujuannya agar keluarga perempuan mengetahui kemampuan calon suami dalam menghidupi keluarga barunya. Kalau malas, nggak bakal diangkat mantu deh. Selain padi huma, suku Baduy juga menanam aneka tanaman konsumsi. Jadi kalau mau masak, tinggal petik aja. Nggak usah pergi ke warung, jauh. Wah, ada pisang, cabai dan juga ubi nih. Enaknya dibuat apa dong? Batang pisang muda yang disebut boros cawu tinggal diolah saja menjadi sayur. Batang muda yang digunakan bukan sembarangan sahabat, hanya jenis pisang papan saja. Selain rasanya enak dan lebih manis, diyakini menambah nafsu makan juga. Mantap! Membuatnya gampang kok. Haluskan kunyit, kencur, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tambahkan sedikit gula merah. Lalu masukkan ke dalam santan, masak hingga mendidih. Sahabat, selain berladang, masyarakat Baduy khususnya kaum wanita mengisi waktu luangnya dengan menenun. Tak hanya orang dewasa, anak-anak yang sudah berumur 7 tahun diwajibkan untuk belajar menenun loh. Bagi suku Baduy, terutama Baduy luar, menenun adalah salah satu cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan tradisi. Oh ya, kaum laki-laki pantang untuk menenun karena diyakini bisa merubah mereka menjadi layaknya wanita. Ih, gak banget deh. Fungsi kain tenun tak sekedar untuk dijual atau digunakan sehari-hari. Kain tenun Baduy sangat penting fungsinya dalam acara adat dan menjadi seserahan yang wajib ada ketika terjadi pernikahan. Semakin banyak jumlah tenun yang diberikan, semakin tinggi juga gengsinya. Kain tenun khas Baduy memiliki tekstur yang kasar dengan motif yang sederhana. Motif tenun Baduy identik dengan alam. Namun, yang sering dibuat dan banyak peminatnya adalah motif batik poleng kacang herang. Motif yang dapat digunakan kaum perempuan maupun laki-laki. Sahabat, dulu kain tenun dibuat dari benang kapas yang ditanam sendiri dan dipintal secara tradisional. Sayang, karena ketersediaan tanaman kapas semakin sedikit, tidak setiap waktu suku Baduy bisa memintal benang. Kain tenun dari benang kapas hanya dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan upacara adat. Hanya dibuat khusus untuk Baduy dalam saja.
Untuk kain tenun yang digunakan sehari-hari dan dijual sebagai oleh-oleh, digunakan benang yang dibeli dari luar. Makanya tampilan warnanya lebih bervariasi. Sahabat bisa memilikinya dengan harga Rp50.000 sampai Rp300.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitan motif yang dibuat. Terbilang murah sih, karena proses pengerjaannya masih tradisional dan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan. Oh ya sahabat, bagi masyarakat Baduy ada waktu-waktu tertentu di mana kegiatan menenun tidak diperkenankan. Katanya sih, jika ada yang melanggar akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Dan hasil tenunnya pun tidak akan sempurna. Masyarakat Baduy terampil dalam membuat aneka kerajinan. Bahannya memanfaatkan alam sekitar. Nah, untuk membuat tas koja khas Baduy digunakan kulit kayu terep. Pohon terep yang diambil kulit kayunya banyak tumbuh di kawasan hutan orang Baduy. Gak jauh kok dari pemukiman. Kulit kayu yang paling tepat untuk kerajinan diambil dari pohon terep usia 3 sampai 5 tahun. Jika terlalu tua, kulit kayu akan semakin keras dan sulit dibentuk. Kulit pohon terep berbulu halus dan memiliki getah yang sangat lengket. Bisa bikin gatal-gatal kalau belum terbiasa. Batang kayu yang sudah dipotong, diambil kulitnya, lalu kupas bagian luarnya. Bersihkan deh, jemur selama 2 hari sampai kering. Untung kita sudah punya nih kulit kayu yang sudah siap diolah menjadi tas koja. Kulit kayu yang sudah kering kemudian dirara atau dilinting. Baru deh dianyam menjadi tas koja. Dijamin kuat. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu tas koja sekitar 1 minggu. Lama juga ya. Jadi wajar aja kalau harga satu tas koja bisa mencapai Rp250.000. Sahabat, tidak hanya digunakan untuk membawa perbekalan, aroma khas yang keluar dari kulit kayu terep dipercaya berkhasiat mengatasi masalah kulit loh. Keren kan? Sahabat, orang Baduy atau Kanekes adalah bagian dari suku Sunda yang menetap di kaki Gunung Kendeng, Desa Kanekes, Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Baduy terbagi 2, Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam rata-rata menggunakan pakaian serba putih disebut jamang sangsang. Aturan adatnya lebih ketat, gak bisa sembarangan masuk ke wilayah Baduy dalam loh. Nah, Baduy luar cenderung lebih longgar aturan adatnya. Berpakaian serba hitam yang dikenal dengan kampret. Wilujeng enjing sahabat ragam, sekarang Dimas sudah ada di Ciboleger. Nah, Ciboleger ini merupakan salah satu pintu masuk menuju ke Baduy. Kalau kalian mau tahu seperti apa kondisi di Baduy luar itu, ikut Dimas saja ya. Sahabat, hampir setiap waktu kita bisa berkunjung ke Baduy luar. Tapi sebaiknya sih didampingi dengan warga Baduy ya, supaya lebih afdol. Duh, lumayan menantang nih jalur yang ditempuh menuju pintu masuk kawasan Baduy di Ciboleger. Capek, hai. Sahabat ragam, jadi udah jalan dari depan Tugu sampai ke sini tuh udah kurang lebih 2 jam lebih. Dan sekarang barusan tadi nih habis ngelewatin jembatan yang terbuat dari bambu. Itu melewati sungai gitu, terus jembatannya tuh udah reot. Serem banget. Dia nih kayaknya orangnya nih. Halo Kang Jamal. Aduh. Duduk dulu Kang Jamal. Duduk dulu. Aduh. Nah, ini dia nih sahabat ragam yang asli tinggal di Baduy, tepatnya di Baduy luar ya Kang ya. Aduh, Akang gimana sih? Katanya nungguin saya di depan, taunya nungguin di sini. Capek tahu Kang. Aduh. Lah, yang penting kita ketemu, yang penting Iya kita sih. nyampe di sini. Yang penting sih kita ketemu ya Kang ya. Nanti kalau misalkan kita mau keliling Baduy udah aman nih. Jadi Oke, saya nggak luntang-lantung lagi. Ya udah kalau misalkan mau tahu seperti apa di kondisi di Baduy luar, kita ikut Kang Jamal. Sahabat, Kang Jamal adalah warga Baduy luar yang kerap berinteraksi dengan pendatang. Jadi jangan heran kalau ia mudah akrab.
Langsung aja deh kita lanjut perjalanan menuju desa Cicaca Muara, tempat di mana Kang Jamal dan keluarganya tinggal. Meski Cicaca Muara hanya berjarak 3 km dari gerbang Cibolegar, kayaknya mesti rehat dulu deh. Kita mampir dulu yuk di rumah saudaranya Kang Jamal. Sobat, rumah adat Baduy terbilang sederhana, disebut Sulanyanda. Berbahan utama kayu dan bambu dengan atap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Rumah dibangun mengikuti kontur tanahnya. Jadi rata-rata tiang rumah tidak sama tingginya. Tujuannya sih supaya tidak merusak alam, jadi bangunan harus menyesuaikan. Rumah adat Sulanyanda terbagi 3 ruang. Bagian depan disebut sosoro, bagian tengah disebut tepah, dan belakangnya disebut ima. Sosoro berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menenun. Tepah untuk beristirahat, sementara ima berfungsi sebagai tempat memasak dan menyimpan persediaan makanan. Meski nampak sederhana, rumah adat Baduy sangat nyaman. Dijamin deh, begitu masuk rumah Baduy, langsung bawaannya ngantuk. Adem sih, gak panas meski tanpa jendela. Pembuatan rumah dilakukan secara bergotong royong. Bahan bakunya nggak perlu beli, karena alam di sekitar sudah menyediakan. Tinggal cari aja deh ke hutan. Tentunya dilarang keras menggunakannya secara berlebihan ya sahabat. Karena bagi masyarakat Baduy, kelestarian alam adalah yang utama. Pada bagian bawah rumah Baduy menggunakan umpak dari batu kali. Tujuannya sih untuk mencegah serangan rayap dan menghindari genangan air ketika musim penghujan. Setiap rumah adat Baduy memiliki 3 pintu. Pintu depan, pintu samping, dan pintu belakang. Uniknya, pintu utama harus menghadap ke barat atau selatan, mengikuti aturan adat yang sudah ditentukan oleh kokolot atau ketua adat. Oh iya, pada bagian atap rumah adat Baduy terdapat ijuk yang dibentuk khusus. Katanya sih berfungsi sebagai penangkal angin dan petir. Tidak setiap rumah wajib punya, tapi di setiap kampung wajib memiliki rumah dengan atap khusus seperti ini. Jangan kemana-mana dulu ya sahabat, karena sehabis jeda komersil berikut masih ada informasi menarik lainnya tentang suku Baduy. Tetaplah di Trans 7. Sahabat, setiap tahun setelah musim panen padi huma, suku Baduy rutin mengadakan seba sebagai pengakuan dan tanda kepatuhan masyarakat Baduy terhadap penguasa daerah setempat. Dulu, seba dilakukan dengan menghadap Kesultanan Banten, kini pada Gubernur Banten. Mereka datang dengan membawa aneka hasil bumi sebagai tanda bakti. Tuh, pagi-pagi buta, warga Baduy dari pedalaman Cibolegar, Kecamatan Lewi Damar mulai bergerak. Barang bawaannya dikumpulkan dan diangkut dengan kendaraan. Ribuan warga Baduy kemudian akan bersama-sama berjalan tanpa alas kaki sejauh 120 km selama 3 hari menuju kantor Gubernur Banten. Kebayang dong capeknya? Tapi buat mereka sih biasa karena sudah menjadi aturan adat yang harus dipatuhi. Sahabat, perayaan Seba Baduy tahun 2018 ini termasuk yang terbesar. Pesertanya aja mencapai 2.000 orang. Iring-iringan warga Baduy yang berjalan bahkan mencapai 500 meter panjangnya. Ramai banget. Nampak menonjol di tengah keramaian lalu lintas kota. Jadi penasaran, dari mana ya kira-kira asal-usul suku Baduy? Kalau kita bertanya pada orang Baduy sendiri, itu menurut orang Baduy bahwa orang Baduy itu sendiri adalah keturunan dari Nabi Adam. Jadi memang mereka mengaku bahwa mereka adalah orang keturunan dari Nabi Adam yang memang
ditugasi di daerah Baduy. Begitu sampai di kantor Gubernur Banten, pimpinan Baduy Dalam dan Baduy Luar yang disebut Jaro menyerahkan aneka hasil bumi kepada Gubernur Banten yang disebut juga Bapak Gede. Acara kemudian berlanjut dengan dialog bersama, membahas segala hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat Baduy dengan segala permasalahannya, agar tercipta hubungan yang semakin harmonis antara orang Kanekes dan pemerintah daerah setempat. Aha.